Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi baru bisa ngonten malam ini ya, dikarenakan kemarin aku rungkat tidak berdaya alias lempoh, teman-teman. Asli lempoh aku kemarin, ketiduran padahal udah menschedulkan lah bahasanya ya. Menschedulkan biar kayak orang-orang bahasa itu, menschedulkan mau konten, udah banyak request, malah nggak jadi, teman-teman. Tapi ya wis lah, piye meneh. Nah, di kesempatan malam hari ini, jadi aku ki kok kelingan konco-konco ki, gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Apakah jagoanmu bermasalah atau tetap top perform? Ya, semoga nggak ada yang masalah ya, teman-teman. Jadi ya itulah, kembali lagi teman-teman, banyak sekali requestan yang memang belum sempat tak bahas. Ya mohon dimaklumi, dikarenakan lagi beraktivitas padat merayap. Jadi asli ini mode pesawat, teman-teman, mode pesawat asli. Ya disyukurilah seperti inilah, teman-teman. Sing jelas, yang utama, semua burung mewah itu memang tidak luput dari bahan yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak luput dari rawatan yang memang kontinu dan terarah pasti ini, teman-teman. Ya, terus yang ketiga, suplemen itu memang perlu ya. Kalau extra fooding itu memang harus, wajib seperti itu. Cuaca malam hari ini gelap gulita, hanya ditemani jangkrik gendong. Aku tuh kemarin mau bikin masteran, cuman kebetulan kok ya sore itu udah tak dingkek sebenarnya jangkriknya itu bagus sebenarnya. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh ngeriknya ataupun bunyinya tuh agak, kalau saya bilang tuh apa ya, kayak cocok banget buat masteran. Jadi nggak speednya itu nggak rapat. Insya Allah bagus buat Isan Murai ya. Malah 12 ketiduran aku ceritanya. Bentar teman-teman ya. Sana itu teman-teman, ada jangkrik di belah sana ya. Cuman malam ini kok nggak ngerik. Kemarin itu ngerik. Malam ini nggak ngerik ya. Jadi di sebelah sana itu ada jangkriknya. Cuman malam ini tak rasain kok, tak dengerin nggak ngerik dari tadi. Ya mungkin belum mau direkod, teman-teman. Jadi nggak mau ngerik dia. Oke, balik lagi ke problematika murai batu lowo. Jadi seperti yang pernah saya katakan dulu ya, teman-teman. Ketika burungmu sedang on fire ataupun top up ataupun jalan lapangan khususnya murai batu, pesan-pesan saya satu, jangan dijemur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau malam dibuka sampai pagi. Kalau lagi nggak main, nggak masalah, dibuka kerodong itu buka. Maksudnya dibuka itu jangan diablak. Jadi dibuka depannya seperti itu. Terus apa lagi ya? Mandinya itu dikontrol seminggu 2 kali aja. Kalau memang dirasa terlalu agresif, ditambah durasi mandinya. Terus untuk jangkrik tetap full. Dan kalau lagi enak, jangan lupa kalau ada cacing, berikan cacing kalung, dipotong-potong.
seperti itu. Biar burung apa, burung nggak ngelowo. Sebenarnya kalau burung murai batu ngelowo itu sebenarnya kayak cucak hijau yang gembung sih sebenarnya. Gembung melet seperti itu. Karena burung-burung ngelowo ini biasanya juga dimandikan agak susah, nggak mau stay, dia nggak nentu mau. Karena yang jelas burung ketika sedang trouble, kita itu nggak usah memikirkan untuk memandikan seperti itu. Tapi kalau kalian beranggapan dengan mandi itu akan sembuh, itu enggak, teman-teman. Mandi itu hanya meredam sementara, setelah itu ya normal lagi. Normal dalam artian kembali lagi, kalau memang lowo yang lowo lagi, seperti itu. Yang jelas itu penempatan sih. Kalau usaha-usaha ngademin itu udah dilakukan tapi tetap aja nggak bisa, itu salah satunya yaitu penempatan kesehariannya nggak cocok. Tempatnya panas, terlalu panas, seperti itu. Makanya kalau sebenarnya ya, untuk kawan-kawan yang di tempat panas ini, kalau punya murai batu yang sedang jalan ataupun sedang digantang itu lagi enak, itu mendingan diablak. Kalau aku diablak yang jelas sendiri. Nanti kalau mau main kerodong ataupun ditempatkan sendiri tapi diablak. Antisipasi burung agar tidak stres seperti itu. Karena ya itu tadi, extraflooding tinggi, tempat panas, keseharian panas, ya kayak cucak hijau sih sebenarnya. Makanya kalau cucak hijau itu rawatan mandi jemur, ketika dia udah jalan lapangan kan tak bilang jangkriknya itu 33 dan diberikan setelah penjemuran. Nah, untuk murai batu itu bisa di standarnya itu ya memang 78, itu standar stabil, jangan bocor terus. Boleh dicor tapi lihat cuaca ataupun penempatan. Kalau tempatmu panas itu efeknya nggak bagus, jadi burung sensitif banget, sensitif, riskan, lowo. Sensitif itu bisa ditunjukkan ketika baru dibawa ke gantangan, belum diapa-apain udah keluar dalam kerodong dan bongkar-bongkar materi dalam kerodong, alhasil digantang langsung mengejar lawan. Seperti itu. Padahal rumusnya kan udah jelas. Garis bawahi ya. Burung bahan belum pernah prestasi ataupun lagi masa percobaan ataupun lagi masa treatment mencoba kegantangan, itu boleh extraflooding itu di los jangkrik. Sampai kapan? Sampai dia mulai jalan di lapangan. Dari awal mulai jalan di lapangan tinggal dilihat kekurangannya apa, seperti itu. Koreksi. Burung udah bisa stabil, dikontrol, extrafloodingnya diturunkan untuk keseharian, yaitu jangkriknya diselingi dengan kroto, seperti itu. Efeknya kalau di tempat panas, jangkriknya tinggi, dia cenderung sensitif ataupun agresif. Mengakibatkan ketika dibawa ke lapangan, belum disetting, belum kena sentuhan apapun, sudah keluar dalam kerodong, bongkar-bongkar materi. Wis pasti ya, sekian persen teman-teman, murai batu di dalam kerodong koar ataupun kesehariannya ketika dibuka dia itu udah bongkar isian nih ya, itu udah pasti itu menjurus ke sensitif, agresif, dan lowo. Kan aku pernah bilang main murai settingan tinggi itu hati-hati teman-teman, hati-hati dalam artian tuh dari penempatannya tuh wajib adem, seperti itu. Mandinya dikontrol, karena main tinggi, main kenceng, kalau nggak main kenceng ya repot memang. Kalau main rendahan ataupun extrafloodingnya rendah dalam artian
pemberian extra foodingnya itu nilai nutrisi, protein dan sebagainya itu rendah, itu memang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Setelan di lapangannya itu sulit, teman-teman. Seperti itu. Makanya saya nyaranin itu extra foodingnya tinggi untuk keseharian. Tapi kalau udah jalan diturunkan, rutin kroto, apalagi di tempat yang panas penempatannya, seperti itu. Dan extra fooding di lapangan itu hanya sebagai tanda nantinya, jadi nggak dijor nantinya ke depannya, itu seperti itu, dikurangin. Kalau mbok jor terus ya remuk. Berani ngejor terus itu kalian harus rajin lomba, jalan nggak jalan lombain, biar burung nggak ngelowo, nggak stres. Dan burung yang lowo itu rata-rata itu durasi gantangnya itu kurang. Maksudnya durasi gantangnya kurang itu ketika burung lagi enak ya, lombakan, biarkan dia lelah. Nah nanti ngaruh nggak umpekternya? Alah pak kok mikirin ngaruh? Nggak ngaruh. Murai batu itu memang istilahnya itu apa ya, lahir ceprot itu udah vektor. Selama extra foodingmu terjaga nilai nutrisinya, proteinnya, wis yakin, percaya bakalan nggak ada masalah apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau di drop, diturunkan, masih diturunkan itu burungmu itu ngedrop, nah itu yang bermasalah. Tapi ketika on fire ataupun sedang enak di lomba, lombakan aja seminggu, mau 3 kali 4 kali ya nggak masalah, daripada burungmu ngelowo seperti itu. Lah nanti down mentalnya pak, alah kok masih mikir. Kalian nggak percaya dengan burung yang kalian rawat sendiri, itu yang bermasalah teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Burung yang kalian beri extra fooding, kalian rawat, kalian nggak percaya dengan burung itu dan nggak percaya dengan rawatan kalian sendiri, terus pengen lomba, pengen juara, itu kira-kira gimana? Intinya itu kalau kita sudah memberanikan diri, berani datang ke arena lomba, intinya itu apapun yang terjadi, wis yakin, jalan nggak jalan, harus punya seperti apa ya, nilai positif, pemikiran positif, bahwa aku yakin dengan rawatanku, dengan burung yang tak rawat ini, jalan nggak jalan wis lillahi ta'ala. Tapi kalau nanti jalan nggak ya, waduh nanti bunyi nggak ya, waduh nanti ngukluk nggak ya, alah gudrek. Kalian setel, gantung, cantel ke gantangan, baru kalian lihat, oh ini kurangnya apa ya. Jangan begitu gantang udah teriak-teriak, burung nggak bunyi, burung ngukluk aja, itu isiannya, itu yang bermasalah teman-teman. Tapi kalau gantung kalian lihat, oh ini jedanya kurang rapet, seperti itu. Oh ini harus bagaimana ya, ini kok gayanya terlalu over ataupun terlalu ngotot, seperti itu. Jadi kalian itu bisa mengoreksi kekurangannya. Makanya itu semua itu dari diri kita sendiri sih teman-teman. Kalau ngomong wah aku ngikutin rawatan Rio, Om Rio ini udah berhasil, itu salah. Jenengan itu salah kalau berpikir seperti itu. Anggap aja itu kebetulan seperti itu loh. Jangan malah berpikir aku ngikutin rawatan Om Rio aja begini-begini. Lain cerita pak. Kalau udah istilahnya rawatan, untuk konten saya itu hanya sekedar istilahnya apa ya, sebagai bahan acuan, ataupun ya kalau memang orang yang membutuhkan ataupun belum tahu ya sebagai bisa dikatakan ya pedoman lah, seperti itu. Jadi nggak bisa harus ngikutin jiplek-plek rawatannya, jiplek-plek settingannya, jiplek, itu nggak bisa. Hanya sebagai acuan. Kalau memang kebetulan burungmu jalan dengan rawatan itu terus jangan leha-leha. Maksud jangan leha-leha itu berpatokan itu terus, kalian harus belajar mengamati
kekurangannya apa, seperti itu. Jangan istilahnya nggak usah takut burung nggak jalan ataupun apa ya, trouble, nggak jadi masalah. Seperti itu kan, tinggal koreksi-koreksi, karena dari kesalahan itulah kita belajar. Seperti itu. Tapi kalau mbok simak jelimet, sampean mumet sendiri nanti. Yang ada bodrek habis bertablet-tablet, burung nggak jalan, kondangan terus, apalagi di lapangan itu banyak kompor meleduk, itu yang repot. Tapi kalau belajarlah jadi orang diam tapi mengamati, seperti itu. Jangan orang yang berbanyak bicara di lapangan tapi nggak ada bukti, seperti itu. Kalau saya kan hanya memberi edukasi, seperti itu, ataupun ya saran lah, seperti itu aja. Lebih baik itu kita itu belajar diam tapi mengamati. Nanti insya Allah lama-lama bisa. Tapi kalau kita malah yang banyak bicara ini itu yang repot, seperti itu. Apalagi udah ngagul. Wong saya pun istilahnya suka memberi saran, memberi masukan. Kadang burung saya juga nggak jalan. Ya itu memang nggak dipungkiri, emang real kok. Saya berikan konten, berikan masukan ke teman-teman, burung teman-teman jalan lapangan pada prestasi, sampai ke event, ya kan, latpresan, setiap hari lomba. Burung saya sendiri kadang nggak jalan, dan saya nggak pernah malu. Karena apa? Karena itu sebagai apa ya, kalau menurut saya pribadi itu istilahnya tuh kayak bukan masalah gitu loh. Bukan masalah, yang menjadi masalah itu saya harus bagaimana ini burung, harus dirawat seperti apa ini burung supaya mau jalan lapangan, supaya membongkar materi, supaya tidak nyisir, seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya ngagul, itu yang nggak bagus, teman-teman. Pokoknya ya pengalaman saya melihat, bukan pengalaman pribadi. Pengalaman saya melihat teman-teman yang lagi enak burungnya, tapi sesekali dia ngagul, nggak lama pasti masa ngagul itu ada sedikit rasa sombong, walaupun sedikit, seperti itu. Karena burung itu ya nggak tahu bener apa enggak ya, maksudnya firasat yang saya pernah lihat ya, ketika kita menyombongkan burung di lapangan itu nggak lama burung pasti trouble. Dan kalau udah trouble itu yang jadi masalah besar. Karena apa? Seseorang yang udah sombong di lapangan itu, ketika burungnya nanti gantang burung nggak jalan, itu wis pengen lomba takut nggak jalan, nanti gimana kata orang-orang, kan seperti itu. Malu, biasanya prestasi, alhasil gonta-ganti kandang diumpetin burungnya, seperti itu. Lebih baik yang istilahnya itu apa ya, rendah hati, jalan nggak jalan itu kita ngamati, burungku ini kurang apa, seperti itu. Jadi ketika burung kita prestasi itu nilai plus teman-teman. Dalam artian ini mungkin kebetulan coba, nanti gantangan lagi, seperti itu. Itulah yang bagus. Dan kalau ada orang nanya, Om ini rawatan gimana, ya kalau ngomongin rawatan itu nggak bisa disamakan dengan burung teman-teman yang nggak prestasi, seperti itu. Burung prestasi terus rawatan burung nggak prestasi, ada burung nggak prestasi disamakan setengah budek mbok mau habis extra fooding seember itu nggak bakalan sama. Karena apa? Yang menentukan itu dari mandi jemurnya, teman-teman. Seperti itu, dari rawatannya, dari sentuhannya. Kalau extra fooding bisa ditakar, tapi kalau durasi jemur, durasi mandi, kapan waktu jemur, kapan waktu mandi, itu kan nggak bisa sama toh. Terus penempatan itu nggak bakal bisa sama. Makanya dari itu saya sangat-sangat berharap buat semua teman-teman ya, yang jelas cobalah
percaya diri dengan rawatan yang kontinu, yakin seperti itu. Apalagi murai batu ya, murai batu ini kan saya sering nyaranin sama teman-teman, kalau punya murai batu ataupun mau beli murai batu, coba dipikir-pikir dulu, cari yang materi walaupun belum itu rusak, materinya udah banyak seperti itu. Karena apa? Kalau bahan itu memang terlalu lama. Kenapa burung materi itu harganya mahal? Ya karena itu, keluarin materinya itu butuh waktu, butuh biaya, ya kan? Nggak cuma sekedar dikasih jangkrik, dimandikan, dijemur, terus mau bongkar isian. Alah, budek teman-teman. Modalnya itu, waktunya itu lama. Salah-salah burung, ada burung yang istilahnya murai batu itu dirawat sampai tahunan, beberapa kali mabung ngukluk terus, ada banyak sampai tua, sampai KO, koit. Ada, ya itulah ragam, apa ya kalau aku bilang, ragam rawatan lah. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk rawatan murai batu yang lowo. Intinya itu kejar ngademin. Satu, bisa dibilang cacing, beli ulat bambu, durasi mandi ditambah, air minumnya dikasih suplemen yang sifatnya mendinginkan, penempatannya yang adem, relaksasi. 5 itu teman-teman paham, nggak ada cerita burung lowo. Dan yang lowo insya Allah sembuh, seperti itu. Jelas ya teman-teman. Oke, sementara untuk murai batu mungkin itu yang bisa saya kasih masukan. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.